Nah, anak kecil itu akhirnya diajak ke rumahnya pemulung tadi di bawah kolong jembatan. Rumahnya dari gubuk, dari bahan-bahan bekas. Dia kaget, loh kok banyak tropi ya? Ternyata ini pemulung ini juga suka memulung tropi, medali. Kok banyak medali juga dipulung ya? Ternyata di tong sampah itu bukan hanya sampah, ternyata ada medalinya juga. Dia mikirnya gitu. Nah, tiba-tiba datang anak kecil seumuran dia. Loh, kamu siapa? Terus dikenalkan sama bapaknya. Ini tadi aku nemu anak ini tidur di trotoar. Gitu. Terus dikenalkan, ini anakku. Dia juga sekolah seperti kamu. Ya, walaupun dengan keterbatasan. Dan dia anak yang memegang misiku. Jadi orang tua, aku ingin menebus kegagalanku di masa lalu. Karena itu dia rajin sekali belajar. Dia nengok anak pemulung itu, wah iya ya, anaknya baca buku terus, ngerjakan latihan, walaupun dengan buku-buku bekas, dengan kertas-kertas bekas, anak itu begitu rajin. Akhirnya dia tanya, kamu ngapain pemulung harus belajar rajin gitu. Anak kecil itu bilang, aku ingin merubah nasibnya bapakku, ingin merubah nasibku dan nasibnya orang tuaku. Karena itu aku berusaha sekeras mungkin. Ya, orang tuaku cerita, dulunya itu anaknya orang kaya, tapi orangnya males. Akhirnya hartanya habis, jatuh miskin dan jadi pemulung. Aku nggak ingin lagi hidup seperti ini. Cukuplah ayahku yang punya pengalaman pahit seperti itu. Dan dampaknya seperti ini. Makanya aku belajar rajin dan aku dapat banyak trofi, banyak piala. Nah, insya Allah sebentar lagi nanti aku dapat beasiswa. Bisa sekolah di sekolah-sekolah elit. Dan nanti aku berharap bisa dapat beasiswa sekolah di luar negeri atau di negara-negara maju. Supaya aku nanti bisa jadi orang sukses gitu. Terus anak yang kabur tadi akhirnya sambil tiduran tuh mikir, iya ya, dia itu hidupnya sengsara, berusaha keras supaya hidup enak. Aku ini anaknya orang yang hidupnya mampu, tapi malas bekerja keras. Ya, padahal orang tua tadi cerita, kalau harta itu ya harta banyak itu bisa habis kalau kamu nggak punya ilmu. Jadi kekayaan warisan itu nggak penting, yang penting kamu punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu bisa menghasilkan harta yang banyak. Tapi kalau kamu punya harta nggak punya ilmu, nasibmu akan seperti aku. Gitu. Dia tuh baru mikir, kemudian baru berebes, nangis gitu, mengingat kesalahannya. Akhirnya pas pagi hari banyak polisi kan mencari anak hilang gitu, ditempelkan gambarnya di mana-mana. Nah, dan akhirnya dari teman sebayanya tadi dia dapat banyak nasihat. Kalau aku jadi kamu, aku sudah belajar sebaik-baiknya, mungkin aku minta komputer, minta buku-buku yang bagus, minta guru yang hebat, biar aku jadi lebih hebat. Lah kamu jadi anaknya orang kaya, punya fasilitas kamu sia-siakan gitu. Dia tuh baru sadar, iya ya. Wah, sebelum terlambat nasibku seperti dia, aku akan merubah nasibku sendiri. Dan akhirnya pagi harinya anak itu diantar ke rumah orang tuanya. Orang tuanya sangat senang, apalagi melihat sikap anaknya berubah. Bapak, Ibu, aku mulai sekarang mau berubah. Ya, aku sekarang nggak akan nyalahkan orang lain, nggak nyalahkan guru les, nggak nyalahkan guruku di sekolah, nggak akan nyalahkan sekolah. Sukses dan tidak suksesnya hidup itu tergantung pada aku sendiri. Orang tuanya saking senangnya, anaknya pemulung tadi akhirnya diajak tinggal di rumah. Dan akhirnya dua anak ini
sama-sama jadi juara dan sama-sama jadi orang hebat. Anak-anakku sekalian, ya dari kisah ini Pak Irfan berharap kalau kalian belajar merasa sulit, jangan nyalahkan orang lain. Itu yang salah diri kita sendiri. Kalau belajar ini gak iso, itu bukan karena gurunya gak pinter, bukan karena bukunya gak bagus, bukan karena komputernya gak berkualitas, bukan karena sekolahnya tidak hebat, tapi karena hati kita, niat kita kurang bagus, semangat kita kurang bagus, semangat juang kita harus diperbaiki. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan mengubah nasibnya manusia, ya enggak akan mengubah nasib kalian kecuali kalian mengubah nasibnya sendiri. Caranya bagaimana? Cara mengubah nasib kita adalah mengubah cara berpikir kita, mengubah semangat kita. Percuma sekolahnya diubah jadi mentereng, gurunya S2, S3, bukunya lengkap, komputer, internet lengkap, kalau kita sendiri nggak punya kemauan untuk merubah diri kita sendiri. Ya, ini bukan cerita karangan Pak Irfan. Pak Irfan membaca dari cerita, kebetulan orang agamanya lain, bukan agama Islam. Nah, dia punya kisah seperti itu, kisah yang menurut Pak Irfan sangat luar biasa. Pak Irfan berharap kalian semua nggak penting merubah bajunya, yang penting merubah sikapnya. Ya, pertama-tama jangan sampai males, ya, jangan gampang menyerah, harus punya niat yang kuat untuk berhasil. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah